Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Saya harap Anda semua baik-baik saja. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin beritahu bahwa kami ada penerjemah ke bahasa Indonesia, Perancis, Portugis, dan Spanyol. Jadi silakan klik tombol bola dunia dan pilih bahasa Anda. Dan saya adalah Emily Pola di Institute Environment and Development. Saya mau menyambut Anda semua ke webinar ini untuk hak atas lahan dan juga mineral penting dan apa saja yang diperlukan untuk transisi lahan yang berkeadilan. Ini adalah webinar yang kelima yang berfokus untuk memperkuat tata kelola untuk investasi berbasis lahan. Dan ini memberikan strategi dan juga praktek-praktek yang bisa diadaptasi oleh para pembela lahan seputar investasi. Dan webinar hari ini membahas tentang dimensi terhadap mineral dan tambang dan membagikan praktek-praktek terbaik untuk bisa menangani tantangan yang menantang di lapangan dan juga untuk mengamankan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Dan kita melihat tentang jejak lahan dan juga dimensi keadilan dari transisi energi. Dan prinsip pertama dari laporan UN Secretary General Panel ini adalah tentang HAM itu harus menjadi inti dari semuanya. Laporan juga memberikan bahwa pekerjaan ini harus ini juga didasari oleh keadilan dan kesetaraan. Jadi laporan ini dipublikasikan di bulan September. Kita akan mendengarkan hari ini dan dengan prioritas di dalam laporan tersebut, saya menantikan tentang apa yang akan kita lakukan untuk bisa menerapkan ini di lapangan. Sebelum kita mulai memperkenalkan panel yang luar biasa, kami ada beberapa catatan logistik. Silakan perkenalkan diri Anda di kolom chat dan webinar ini disiarkan secara langsung di berbagai platform dan kemudian ada tweet dari Twitter Live juga dilakukan dan ada hashtag Alliance. Kita juga membuat medsos untuk acara ini yang kami bagikan di chat dan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom tanya jawab dan kemudian dalam hal transparansi, sesi hari ini juga direkam dan Anda akan menerima link ke videonya dan juga ada pesan-pesan kunci yang nantinya akan disampaikan di LAN portal website. Jadi sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan para pembicara. Kita punya panel yang luar biasa untuk mendiskusikan isu penting hari ini. Kita ada Freeman Rupango, beliau adalah kepala peneliti di Center Environmental Justice di Zambia. Dia adalah ahli tata kelola yang berfokus pada kebijakan dan juga hak atas lahan dan perkembangan dan pembangunan berkelanjutan. Dan Mark sudah punya, dan kemudian berikutnya ada Mark, kita ada pengalaman selama 30 tahun dan juga mengembangkan kebijakan dan juga beliau adalah seorang filantropi dan sekarang Abdul Rahman dia adalah Direktur Walhi di Indonesia dan kita juga ada Naomi Nanggoko, senior mineral expert di dalam bidang pengembangan mineral dan saya sedang memastikan bahwa Naomi sudah bergabung ya luar biasa dan kemudian Mas Kari itu mari kita mulai dan saya akan memulai diskusi dan untuk pertanyaan dari Mark yang diajak di yang bertanya seputar laporan dari UN Secretary General dan kemudian menurut Anda prosesnya seperti apa dan juga laporannya sudah dicapai sejauh ini. Ya, terima kasih banyak Emily. Jadi sebagai bagian dari panel ini di mana ada sekitar 30 anggota dari negara dan ada 20 negara dari konsumer dan produser dan juga ada perwakilan dari organisasi dan masyarakat adat dan laporan ini diluncurkan di akhir bulan Agustus dan ada diskusi tentang implikasinya seperti apa. Dan juga kita bertemu dengan Sekjen Baku.
dan kemudian ada beberapa panelis yang sangat ingin benar-benar menerjemahkan rekomendasi dan temuan ke dalam praktek dan fokus untuk transisi energi dan mineral ini memainkan peran yang penting dalam menyoroti kontribusi pertambangan terhadap transisi energi. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya, ada penekanan terhadap kesetaraan dan keadilan terhadap rantai pasok mineral yang menunjukkan banyak berfokus pada negara-negara produser untuk melihat bagaimana kebijakan dan juga kebutuhan industri dari negara-negara konsumennya, dan laporannya ini dimulai dari HAM, perlindungan lingkungan, dan juga untuk bagaimana melihat negara-negara mengelola sumber daya alamnya. Dan kami memainkan transparansi untuk anti korupsi untuk memastikan bahwa, kita memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang-orang di planet ini. Dan peluang yang mereka membutuhkan peluang untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok dan juga tata kelola yang baik itu memainkan peran penting ke depannya. Dan dialog berbagai sektor ini bisa menciptakan peluang untuk mengarah ke perspektif yang berbeda-beda untuk komunitas, pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat sosial untuk memitigasi resikonya dan memastikan keuntungannya. Jadi transparansi itu sangat penting. Saya tidak perlu membuat data terbuka, tapi ini adalah tentang meningkatkan dan memaksimalkan peluang dan peran serta partisipasi masyarakat-masyarakat yang lainnya di sini. Ya, terima kasih Mark, menarik sekali ya untuk melihat debat di tingkat global. Jadi sekarang mari kita dengar apa yang terjadi di lapangan dalam beberapa konteks. Jadi Freeman, saya mulai dengan Anda, di mana pemerintah mencari kesempatan untuk bisa memperluas pertambangan dan mineral untuk transisi energi, dan kemudian ada tentang melonggarkan tentang izin dan juga akses terhadap hak yang juga mempengaruhi hak atas lahan. Jadi mari kita bicarakan ini, mungkin bisa disampaikan sudut pandang dari konteks Anda. Terima kasih banyak, dan saya ingin berterima kasih kepada Mark untuk pembukaannya, dan Anda sudah bisa lihat bahwa diskusi itu datangnya dari perspektif global. Dan di sini dalam hal konteks nasional di Zambia misalnya, salah satu negara yang juga menerima mandat ini, ada beberapa isu penting yang juga kita lihat tentang permintaan dari mineral ini. Dan hanya bukan di negara kami saja, tapi juga di negara-negara tetangga. Dan ini juga membawa isu tentang bagaimana membuat pemerintah mengoptimalkan demand ini dan juga melakukan pengembangan ekonomi yang dibutuhkan. Dan kemudian tanpa ada struktur yang baik yang diterapkan, kita sekarang melihat bahwa ada persetujuan untuk investasi tertentu di sektor pertambangan, itu sudah memberikan dampak yang besar terhadap komunitas dan juga lingkungan secara umum. Dan salah satu contoh yang saya ingin ceritakan tentang apa yang terjadi di di bagian selatan, di mana ada pertambangan di sana. Karena apa yang sudah kita lihat, kami tidak melihat eee eee, implementasi kebijakan yang tepat, karena sepertinya tidak nyambung antara kebijakan dengan implementasinya. Dan untuk yang mengikuti Zambia bisa melihat sistem yang ada, di mana ada sistem tenurial yang diterapkan. Dan kemudian bagaimana mereka mau melakukan investasi, tapi ada ketidakterhubungan di mana
adalah bagaimana mereka mengambil alih lahan tersebut melalui investasi dan kemudian kementerian bertanggung jawab untuk memberikan hak atas lahan terhadap orang-orang ini dan Anda punya Kementerian Pertanahan yang juga menghubungi konsil untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi banyak sekali komunitas yang mengajukan protes karena banyak sekali prosedur yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan buat saya merasa bahwa untuk kita bisa maju, sebelum kita membicarakan tentang 3 juta ton produksi, di mana ada strategi yang juga diterapkan. Jadi tantangannya adalah kita tidak kita tidak cukup membawa investasi. Jadi ini mempengaruhi pertanian dan juga pertanahan. Kita perlu melihat banyaknya investasi itu ada, tapi tidak memastikan bahwa pengambilan lahan itu memenuhi hak-hak komunitas. Ya, terima kasih banyak, Freeman. Itu adalah konteks yang sangat bagus sekali. Dan melanjutkan dari sana, karena kita juga ingin fokus terhadap pendekatan kunci untuk bisa menangani beberapa tantangan yang dihadapi. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menceritakan tentang pendekatan yang dilakukan. Anda kan juga terhubung dalam konteks tata kelola dan hak atas lahan dan juga penekanan terhadap kebijakan dan prosedur yang bisa memperkuat tata kelola ke depannya. Jadi apa yang terjadi di lapangan dan juga di tingkat nasional. Jadi pertama-tama saya akan membicarakan di lapangan. Jadi pemerintah sudah bekerja dengan beberapa institusi untuk melakukan advokasi terhadap hak atas lahan untuk komunitas lokal terhadap tuntutan tentang mineral-mineral penting. Dan di diskusi ini kami berusaha membantu komunitas lokal untuk memahami kerangka yang ada sekarang terhadap akuisisi lahan dan juga tata kelola lahan. Karena ada beberapa informasi yang hilang, kita ada di posisi di mana investasi itu masuk, terutama untuk pertambangan dan juga eksplorasi, tapi komunitas tidak paham bagaimana itu bekerjanya. Jadi kita sudah melihat bagaimana komunitas itu tidak terlibat dan tidak paham terhadap hal tersebut dan juga konsen lokal juga tidak berusaha memberikan informasi yang lengkap ke mereka. Meskipun meskipun mungkin itu tidak disengaja, tapi pemerintah harus memastikan bahwa ada informasi yang disampaikan ke masyarakat lokal dan ini adalah tantangan dan juga ada beberapa isu terhadap perusahaan pertambangan dan banyak sekali mereka memiliki investasi seperti di Serengga, mereka juga ada whistleblower yang melaporkan isu-isu terhadap pertambangan dan juga investasi yang dilakukan di sana. Dan para pekerja tambang itu sakit karena tidak ada situasi kerja yang baik. Jadi sekarang yang kami kerjakan dengan komunitas adalah berusaha melakukan advokasi terhadap HAM, di mana bisnis harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mengikuti mandat dari negara dan juga menghargai hak asasi masyarakat komunitas lokal. Dan kita perlu melihat apa saja undang-undang yang ada dan bagaimana penerapannya sehingga kita bisa memastikan bahwa praktek terbaik dilakukan terutama untuk melindungi hak atas lahan. Kita juga bekerja dengan proyek-proyek Uni Eropa untuk memperkuat proyek-proyek ini dan salah satu proyek ini menawarkan pelatihan dan kami bekerja dengan komunitas bekerja dengan Pemda dan juga beberapa investor penambangan untuk bisa menangani tantangan-tantangan yang ada, terutama isu-isu yang muncul dari hasil kegiatan tambang. Dan kita juga bekerja dengan CSO lainnya yang bekerja seputar tata kelola lahan
Misalnya kita juga bisa melihat CSO yang bekerja untuk melakukan investasi-investasi terhadap proyek pemerintah, di mana proyek ini berusaha memahami isu-isu kunci atau isu-isu penting seputar investasi tersebut dan apa temuan-temuan yang didapatkan tentang tata kelola lahan dan bagaimana menemukan isu-isunya karena isunya bisa isu sosial, bisa isu kesehatan dan mohon maaf suaranya tidak terdengar dengan jelas. Sepertinya sinyalnya buruk. Iya, terima kasih. Dan ya jadi bagaimana kita bisa melakukan transisi energi yang berkendala. Mohon maaf ya saya potong karena sepertinya koneksi Anda kurang baik tapi bagus sekali Anda sudah terhubung lagi. Terima kasih untuk contoh-contoh nyata yang disampaikan banyak seputar dialog, koalisi dan juga membangun komunikasi dari tingkat lokal ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Jadi terima kasih banyak dan dari sana saya akan lanjut ke Naomi dan saya bertanya-tanya, apakah Anda bisa menyampaikan beberapa kebijakan dan isu yang urgent dan penting tentang pengaturan pemerintah di lapangan dan juga di tingkat nasional terhadap pertambangan mineral eh, kunci dan industri seputar hal tersebut. Ya, terima kasih banyak. Saya senang bisa bergabung ya di Uganda. Oke, mohon maaf. Sepertinya terputus. Mohon maaf, saya tidak bisa mendengar apa-apa. Sepertinya terputus koneksinya. Iya, sepertinya kita kehilangan Naomi ya. Iya, saya tidak mendengar apapun dan sepertinya kita tidak mendengar Naomi. Ya, jadi oleh karena itu, oke Naomi bisa dengar saya? Ya, saya mohon maaf ya. Iya, saya harap bisa dengar saya. Agak gema ya, tapi tidak apa-apa. Silakan. Ya, jadi meskipun mohon maaf suaranya kurang jelas, jadi saya tidak bisa menerjemahkan. Masyarakat dan juga kementerian untuk terlibat dan memastikan bahwa kami punya eh, Community Development Agreement atau kesepakatan pengembangan masyarakat. Dan karena selama ini hak masyarakat itu diabaikan dan ini sangat tidak adil bagi masyarakat dan ini lebih memihak pemerintah besar. Jadi selain masyarakat, kami juga melibatkan masyarakat dan sebagian besar ini di tingkat yang lebih tinggi, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat dan eh, dan eh, dan perusahaan itu menegosiasikan apa yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kami eh, berusaha mengupayakan solusi terbaik bagi masyarakat untuk untuk mewujudkan pertambangan yang bertanggung jawab karena karena kita tidak bisa meninggalkan masyarakat. Jadi
Jadi dengan, kesepakatan pengembangan masyarakat ini atau CDA, kami me kami mengupayakan dan mendorong negosiasi bagi masyarakat dalam hal seperti yang tadi saya sebutkan, masyarakat itu diperlukan di sini. Jadi gagasan dari mereka, masukan dari mereka itu diperlukan. Jadi di sini kita ada regulasi dan juga aturan untuk kesepakatan pengembangan masyarakat dan juga organisasi dan juga panduan bagi organisasi untuk menjalankan kesepakatan ini supaya kita juga bisa melibatkan stakeholders lainnya di masyarakat dan jadi ini yang bisa kita lakukan untuk eh, membantu masyarakat. Jadi kita bisa mendukung masyarakat dengan menciptakan atau menyusun kesepakatan pengembangan masyarakat melalui negosiasi dan dengan proses penyusunan regulasi ini kita bisa mengupayakan gagasan dari masyarakat dan masukan dari masyarakat. Jadi melalui perbincangan hari ini, mudah-mudahan kita bisa mendorong negosiasi di antara di antara perusahaan pertambangan dan masyarakat eh, untuk membantu masyarakat ya. Terima kasih. Terima kasih Naomi, itu sangat jelas dan juga ini kesempatan yang bagus untuk teman-teman lainnya untuk mendengarkan progres dan juga manfaat dari memiliki mekanisme regulasi ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana regulasi tersebut terus berkembang dari konteks Anda dan saya ingin tanya apakah ada aspek lain yang telah dilakukan oleh pemerintah Uganda dalam rangka memajukan hak lahan masyarakat eh, terhadap ekstraksi pertambangan. Ya, ya, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita ke masyarakat, jadi ada juga perusahaan pertambangan. Jadi ketika perusahaan masuk itu seperti jadi masyarakat pada akhirnya, maaf suara pembicara kurang terdengar jelas. Jadi bagaimana mereka bisa mendorong partisipasi yang adil melalui proses ini. Jadi mereka tidak hanya melihat tapi juga memberikan fasilitasi dan juga sehingga masyarakat bisa berpartisipasi. Jadi, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam menegosiasikan sumber daya alamnya. Maaf, suara pembicara kurang terdengar jelas. Jadi ini adalah perbincangan yang kita lakukan di tingkat pemerintah juga ya.
Jadi mungkin ada beberapa orang yang terlibat dan ya perbincangan ini terus berlangsung di tingkat pemerintah, tapi jadi ketika, kita menegosiasikan ini, jadi, tapi bagaimana kita masyarakat lokal bisa berpartisipasi. Jadi dan kita bisa lihat bagaimana ini, diterapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Naomi dan terima kasih sudah menguraikan, isu yang kompleks ini dan dalam konteks yang spesifik dan juga mekanisme legislatif yang spesifik. Oke, selanjutnya kita ke Indonesia. Andi, terima kasih sudah bersabar menunggu. Kami ingin mendengar ada atau menjawab, ingin Anda menjawab pertanyaan mengenai, hak akses terhadap lahan dan sumber daya alam dan juga implikasinya. Bisakah, elaborasi apa, hal ini dalam konteks Anda termasuk implikasinya terhadap, eee, kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan kemudian kita bisa membahas pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan Walhi. Ya silakan Andi. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman, dan saya sangat senang bergabung dalam webinar ini. Ya, saya akan menjelaskan terkait dengan perluasan pertambangan di Indonesia saat ini dan bagaimana bentuk pelonggaran akses terhadap kebijakan transisi energi yang saat ini terjadi di Indonesia. Ada beberapa hal yang memang sering berkaitan dengan pengelolaan transisi energi dan pelonggaran akses terkait dengan kebijakan, dan itu terjadi di dalam kawasan-kawasan pedesaan yang ada di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah pertanian, di wilayah adat dan kawasan hutan, diberikan kelonggaran oleh pemerintah Indonesia bagi perusahaan transisi energi. Nah, ada beberapa hal yang terjadi di Indonesia, misalnya konsesi eh, pertambangan diberi seluas mungkin, dan itu sangat berdampak terhadap para di wilayah-wilayah pertanian, komunitas adat, dan perempuan. Yang kedua, di Indonesia ada banyak regulasi yang diubah demi membuka kerang investasi di bidang transisi mineral, dan itu bisa berefek langsung terhadap wilayah-wilayah kelola rakyat, misalnya lahan pertanian, lahan-lahan adat yang dilindungi, dan kawasan hutan. Yang ketiga, ada banyak perampasan dan pemindahan lahan terjadi di Indonesia akibat kebijakan transisi energi. Karena di negara kami, para perusahaan yang fokus dalam pertambangan nikel diberi ruang bebas oleh pemerintah kami, dan itu sangat merugikan bagi eh, masyarakat yang ada di Indonesia, terutama bagi petani, perempuan, dan masyarakat adat. Selanjutnya, banyak bahkan masyarakat adat yang ada di desa, kemudian para petani terjadi kriminalisasi atau termarginalkan dalam mengelola hak-haknya sendiri, termasuk bagaimana sumber-sumber penghidupannya dirusak dan tercemar akibat kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia, dan terutama berkaitan dengan
implikasi terhadap hak atas lahan terhadap perempuan itu seringkali terjadi. Misalnya ada di beberapa komunitas kami dan itu merupakan komunitas perempuan yang harus berjuang mempertahankan wilayah-wilayah kelolanya atau sumber-sumber penghidupannya kemudian kriminalisasi oleh salah satu perusahaan tambang nikel yang ada di Indonesia. Itu sangat berdampak dengan kehidupan bagi masyarakat lokal dan bagi perempuan yang ada di Indonesia, terutama dalam yang berada di wilayah-wilayah pedesaan. Terima kasih, Andi, telah memberikan informasi konteks dan saya ingin Anda memberikan tindakan kunci yang dilakukan Walhi dalam hal tata kelola lahan dengan masyarakat dan juga menyoroti kebijakan yang menonjol mengenai tata kelola lahan di tingkat nasional di Indonesia dan juga dalam konteks ekspansi nikel di Indonesia. Terima kasih. Baik, di Walhi merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang fokus dalam mengadvokasi tata kelola lahan dan memperjuangkan hak-hak rakyat di Indonesia. Ada beberapa peran utama Walhi selama ini. Salah satunya bagaimana Walhi dalam mengadvokasi kebijakan, mendorong bagaimana pembaruan kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup di Indonesia itu dapat dikelola dengan baik dan berkeadilan. Kemudian bagaimana Walhi melakukan lobby dan audiens dengan pemerintah terkait dengan hak-hak rakyat dan lingkungan agar masyarakat yang ada di bawah dapat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan bagaimana dan Walhi salah satunya fokus dalam melakukan pemberdayaan komunitas, melakukan pengorganisasian dan meningkatkan kapasitas pengetahuan terhadap komunitas terkait dengan isu-isu lingkungan, menjaga lingkungan dan bagaimana mengelola lahan yang baik. Itu yang dilakukan oleh Walhi. Nah, saat ini berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami terkait dengan transisi energi, ada beberapa kebijakan yang memang itu kami anggap memberikan kelonggaran terhadap perusahaan tambang nikel yang ada di Indonesia dan itu salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2020 dan itu sangat berefek terkait dengan pemberian izin yang begitu banyak di Indonesia dan itu mencakup wilayah kawasan hutan dan wilayah-wilayah adat, kemudian lahan pertanian yang ada di Indonesia itu masuk dalam wilayah IUP pertambangan nikel, wilayah izin usaha pertambangan nikel. Itu merupakan salah satu faktor penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada di Indonesia. Yang kedua ada peraturan Presiden di tahun 2019 yang melarang ekspor mineral dan itu menyebabkan investasi masuk di Indonesia begitu banyak dan ada begitu ratusan izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Indonesia dan itu sangat berdampak terhadap lingkungan dan sumber-sumber penghidupan masyarakat karena pemerintah Indonesia tidak melihat bagaimana lahan-lahan yang seharusnya dijaga dan tidak diberikan izin pertambangan nikel itu diberikan dan tentunya masyarakat yang ada dan berada di wilayah-wilayah pertambangan tersebut menjadi
masyarakat yang terdampak atas kerusakan lingkungan, misalnya sumber pencahariannya tercemar, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, sumber tangkap nelayannya, lautnya tercemar, dan sungai-sungai yang dijadikan sebagai irigasi pertaniannya itu menjadi tercemar, dan salah satunya mengandung salah satu logam berat, misalnya hexapalengkoronium, dan itu sangat berefek. Semua karena ada kebijakan di Indonesia yang memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi investor untuk melakukan aktivitas terutama dalam pertambangan nikel di Indonesia. Ya. Terima kasih Andi, dan saya ingin tahu, tunggu sebentar, mengenai apa saja prioritas kebijakan yang paling penting dalam tingkat nasional di lapangan. Iya, ada banyak kebijakan yang menjadi dasar sehingga investasi begitu luas masuk di Indonesia, dan salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang saya sebutkan tadi, bahwa Indonesia menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020 yang mengambil semua kewenangan daerah dan pemberian izin itu di pusat, sehingga dengan istilah di Indonesia itu satu pintu, dan undang-undang itu akhirnya tidak memberikan wewenang di daerah, misalnya di provinsi dan kabupaten, dan semua diambil wewenangnya oleh pusat, sehingga pemberian izin itu begitu leluasa oleh pemerintah pusat. Nah, itu menjadi salah satu aturan yang begitu menakutkan di Indonesia, karena ada banyak pasal-pasal yang itu menguntungkan bagi masyarakat dalam mengelola lahan dan menjaga lingkungannya, serta mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu diberikan ruang di undang-undang itu dan dihapus di undang-undang itu, sehingga semua diperbolehkan ketika wilayah pertambangan maupun industri nikel itu ingin masuk di daerah-daerah tertentu, karena semua pusat mengambil alih. Nah, sehingga undang-undang ini sangat menakutkan bagi kami dan bagi rakyat kecil yang berada di pedesaan, karena mereka sangat merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Terima kasih Andi telah menjelaskan tantangan yang terkait hal ini ya. Kemudian kita bisa ke Mark ya. Ada beberapa konteks berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan ya. Mungkin bisa jelaskan mengenai kesenjangan yang Anda lihat berdasarkan apa yang sudah kita dengar, dan tentu saja terkait prioritas di tingkat kebijakan global dan juga hak lahan. Silakan. Iya, terima kasih Emily. Tapi saya juga ingin mengingatkan kenapa sih hak atas lahan itu sangat penting. Laporan yang kami buat 18 yang lalu itu sangat penting, menyoroti 70% dari semua tambang baru yang akan tumbuh gila-gilaan selama 2 dekade ke depan. Jadi itu adanya di lahan masyarakat adat dan juga komunitas lokal. Di mana kita mendengarkan cerita-cerita dari Freeman dan Naomi seputar hal tersebut, tentang pentingnya komunitas bisa mengambil bagian dari keputusan yang diambil. Ini bukan hal yang baru, ini sudah jadi sejak lama. Janji tentang perluasan tambang itu harusnya adalah tentang menciptakan lahan kerja seputar layanan, infrastruktur, dan juga menghormati lingkungan. Tapi tidak selalu seperti itu. Misalnya dalam konteks berbeda-beda seperti yang disampaikan tentang kenapa tidak selalu seperti itu. Jadi kita juga perlu mengingat
pada saat perkembangan tambang gila-gilaan, jadi manusia juga sedang memiliki banyak proyek energi dan itu semua berhubungan sangat erat. Dan juga adanya peningkatan perluasan di beberapa area tertentu yang juga membutuhkan lahan secara besar-besaran. Jadi tantangannya sangat signifikan. Dan kita sudah mendukung pekerjaan di Ghana dan Indonesia untuk benar-benar memahami bagaimana komunitas terhubung dalam transisi ini. Dan kemudian apa informasi yang dibutuhkan untuk bisa memainkan peran penting dalam hal membentuk pengambilan keputusan seputar lahan. Jadi konsultasi itu harus dalam di seluruh prosesnya, dari awal mengidentifikasi lahan dan juga kondisi yang adil, penciptaan peluang pekerjaan, dan juga perlindungan hak lingkungan. Ini tidak terjadi sebelumnya dan kita juga melihat bahwa perusahaan-perusahaan tambang menyadari tentang betapa pentingnya untuk melakukan ini. Dan tambang-tambang yang saya kunjungi, mereka benar-benar memperhatikan tentang kebutuhan untuk memastikan keterlibatan komunitas yang efektif di semua tingkatan. Dan kadang-kadang informasinya tidak tepat, kurang cocok, kadang-kadang terlalu teknis. Jadi, LSM memainkan peran yang sangat penting tentang mengkomunikasikan informasi tersebut sehingga komunitas tahu apa yang direncanakan, peluangnya apa, risikonya seperti apa. Dan kita sudah melakukan pekerjaan untuk mendukung keterlibatan lintas sektor di Filipina dan Indonesia. Dan terutama di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Andi, bekerja di area tambang untuk memastikan bahwa komunitas mendapatkan informasi yang benar tentang ekspansinya seperti apa dari tahap awal dan bisa mengidentifikasi hal tersebut dan terhubung dari awal dan juga tentang bagaimana menjaga hak-hak komunitas. Itu adalah prioritas penting dalam pengambilan keputusan dalam hal tambang. Terima kasih. Terima kasih Mark, sangat penting dan terima kasih juga sudah mengingatkan tentang kenapa tata kelola lahan sangat penting dan juga sangat mempengaruhi tambang mineral dan juga transisi energi secara keseluruhan dan juga terima kasih sudah menunjukkan contoh-contoh konkret yang sudah kita diskusikan selama ini. Sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya yang berhubungan tentang meningkatkan data dan sistem informasi seputar lahan. Karena kita mendengarkan tentang akses terhadap informasi tersebut, kejelasan data, dan juga pentingnya data-data itu untuk memulai dialog. Mari kita mulai dengan Andi. Apa peran penting yang Anda pikir tentang transparansi data yang bisa diberikan oleh tambang dalam hal konteks Indonesia dan bagaimana ini bisa membantu aktor yang berbeda-beda, bagaimana itu bisa membantu menganalisa pertukaran, pilihan-pilihan yang ada, dan juga apapun yang berhubungan dengan investasi. Iya, terima kasih ya Mel ya. Data informasi pertanahan maupun dalam sektor pertambangan sebenarnya memiliki peran yang sangat bagus. Jadi data dan informasi itu kita butuhkan ada transparansi dari pemerintah apalagi yang berkaitan dengan transisi energi. Dalam konteks di Indonesia saat ini, transparansi data dan informasi di Indonesia itu menjadi salah satu faktor yang paling sulit karena ada banyak data-data yang itu tidak dimunculkan di pihak misalnya di NGO seperti Walhi, kemudian komunitas yang sebenarnya dalam aturan kami data informasi terkait dengan perusahaan, pertambangan, dan perusahaan lainnya itu merupakan dokumen publik yang seharusnya disampaikan di uh, komunitas maupun di lembaga-lembaga penggiat lingkungan seperti Walhi dan penggiat hak asasi manusia. Itu sangat terbatas sekali dan itu menjadi salah satu faktor bagaimana saat ini
ada ketidakterbukaan informasi terkait dengan data-data pertambangan maupun pertanahan yang ada di Indonesia. Padahal ketika transparansi data itu terjadi di Indonesia, kami tentunya akan begitu banyak peran terhadap memberikan masukan-masukan bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Indonesia agar itu baik dan tentunya itu berwawasan lingkungan dan hak asasi manusia itu sangat kami butuhkan dan sayangnya data dan informasi itu menjadi salah satu kendala kami di Indonesia karena pemerintah kami maupun pihak perusahaan tidak transparansi terhadap data-data yang ada. Ada ya terutama dalam mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia, terutama bagaimana negara Indonesia menangani trade-off dalam pembangunan. Nah, kami menilai ada beberapa poin peran spesifiknya dalam proses pembangunan di Indonesia. Satu, ketika data informasi terkait dengan lahan dan sektor pertambangan itu ada transparansi, maka tentunya dalam proses mendukung perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam itu akan sangat bagus dan relevan, sehingga tentunya itu akan sangat bermanfaat bagaimana kita bisa merumuskan tata ruang yang baik, wilayah-wilayah kelola rakyat yang seharusnya itu dilindungi, dan wilayah-wilayah yang seharusnya itu diberikan ruang untuk pertambangan yang tentunya itu mementingkan bagaimana kaidah-kaidah pertambangan yang baik berkaitan dengan transisi energi itu menjadi hal penting di Indonesia. Nah, sayangnya itu tidak dilakukan di Indonesia. Ya, terima kasih Andi dan juga sudah menyoroti seputar aspirasi dan fakta yang ada dan bagaimana kemajuan yang bisa terjadi di ruang tersebut. Dan kemudian pertanyaan yang sama dengan Freeman, kalau boleh tolong bagikan tentang peran tentang transformasi dan transparansi informasi dan data yang bisa memberikan manfaat terhadap pekerjaan Anda. Ya, baru-baru ini kami juga terlibat dengan Kementerian Pertanahan dan juga Sumber Daya Alam dan memastikan bahwa tata kelola lahan dan akuisisi itu dilakukan dengan baik dan benar. Nah, intinya adalah tentang informasi tentang pengelolaan lahan, lahan apa yang kami punya dan apa yang dimiliki oleh komunitas, yang dimiliki oleh pemerintah, dan juga tanah-tanah yang dilindungi, dan juga dan termasuk untuk melakukan survei terhadap tata kelola dan tata ruangnya. Jadi pembagian informasi itu sangat penting sehingga mereka bisa menginformasikan seputar informasi lahan yang ada. Jadi kadang-kadang kan kita ada konflik di mana pertambangan itu dilakukan di lahan yang dilindungi dan juga di Taman Nasional. Tapi kita juga perlu melihat salah satu tradisi yang juga kami lakukan itu menunjukkan bahwa di bagian utara itu mendapatkan lisensi untuk melakukan eksplorasi. Jadi keamanan pangan itu sangat penting karena kita tidak hanya fokus, karena kami juga sudah mulai kehilangan tentang pertanian, dan ini sangat membahayakan dan kita sudah punya banyak sekali konsesi pertambangan di negara kami dan itu mempengaruhi penggunaan lahan kami karena itu memang mempengaruhi ekonomi kami juga.
Jadi kami mulai ingin menunjukkan bahwa berbagi informasi itu bukan hanya tentang transparansi saja, tapi itu bisa menjadi pedoman terhadap agenda nasional tentang perluasan penggunaan lahan. Jadi ini bukan hanya tentang pertambangan saja, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan advokasi bahwa semua lahan itu harus ada auditnya, dan kemudian penggunaan lahan itu bisa diakses, informasi seputar lahan itu bisa diakses untuk semuanya. Jadi orang-orang bisa menggunakan informasi tersebut dan bisa mengaksesnya dari manapun. Kami memang punya sedikit masalah untuk akses dalam hal teknologi, dan mohon maaf sekarang saya tidak bisa mendengar apa-apa, sepertinya terputus. Iya, sepertinya kita Freeman keputus ya, dan mudah-mudahan dia segera balik lagi dan menurut saya itu sangat membantu untuk melihat tantangan yang ada dari tentang pentingnya ketersediaan informasi atas lahan untuk mendapatkan tentang adanya kompetisi untuk penggunaan lahan dengan tujuan yang berbeda-beda dan juga bagaimana menangani isu-isu seputar iklim, perubahan iklim, dan juga bagaimana memastikan bahwa ketersediaan pangan juga tetap ada. Iya, jadi ya sebagai tambahan berbagi teknologi dan informasi itu sangat penting, terutama informasi seputar mineral-mineral penting. Dan banyak banyak komunitas yang tidak tahu bahwa lahan mereka itu mendapatkan izin untuk pertambangan, dan ini adalah informasi-informasi yang biasanya tidak sampai ke tingkat komunitas. Ini adalah salah satu tantangannya. Putusan seperti IATA ini adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk membagikan informasi. Jadi Anda bisa melihat bahwa bukan hanya tentang meningkatkan berbagi informasi dan juga teknologi, tantangan-tantangannya juga adalah tentang menyediakan platform yang perlu dikembangkan sehingga mereka tahu tambangnya tuh ada di mana, lalu kemudian melihat lahan ini milik siapa, apakah pemerintah atau masyarakat adat, dan juga kita perlu melihat ini langkah-langkah ini semua. Kita perlu melihat audit lahan secara keseluruhan. Mohon maaf sepertinya terputus lagi. Saya tidak bisa mendengar suaranya. Iya, kayaknya Freeman keputus lagi ya, tapi dia baru saja membawa kita kembali ke Mark untuk pertanyaan ini seputar pekerjaan IATA dan juga sistem informasi lahan. Jadi sekarang kita balik lagi ke Anda ya Mark ya. Ya, terima kasih. Jadi ini penggambaran yang sangat bagus sekali tentang mengakses informasi. Jadi ini juga memicu diskusi tentang merencanakan aplikasi, lisensi untuk lahan, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hasil yang terbaik dan melihat bagaimana lahan itu digunakan sebagaimana mestinya. Dan kemudian ada pertanyaan yang menarik yang menanyakan bagaimana dengan komunitas yang tidak ingin melakukan penambangan. Jadi untuk IATA seperti yang Anda tahu, kami bekerja di 55 negara, tapi saya ingin menyampaikan tentang aspek standar 2023 dan ini ada beberapa poin penting untuk bisa mengidentifikasi dan menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi ini memberikan pendekatan terhadap konsultasi komunitas dan pemerintah bisa menyampaikan bagaimana mereka melakukan praktek konsultasi dengan komunitas, terutama untuk mendapatkan konsen atau persetujuan dari masyarakat adat. Dan tentunya ada persyaratannya kalau memang komunitas tidak ingin lanjut, maka itu
harusnya haknya dihormati dan dihargai. Itu yang harus dilakukan. Yang berikutnya dari standar IATA adalah memberikan informasi tentang data kepegawaian berdasarkan proyek yang dimiliki dan dilakukan di lokasi penambangan. Jadi untuk melihat siapa saja yang bekerja, agendanya apa saja, karena seringkali pekerjaan-pekerjaan dengan upah yang bagus itu menimbulkan permasalahan. Itulah kenapa informasi sangat penting untuk dibagikan. Dan seringkali kesepakatan lahan ini memberikan janji-janji besar, janji-janji muluk tentang pendidikan, perumahan, kesehatan. Jadi semua bidang-bidang, semua hal-hal penting tersebut dan tidak mudah juga untuk diakses. Dan sekarang standar-standar itu harus disampaikan di tingkat pada saat mereka menyampaikan kontrak. Jadi komunitas tahu apa sih yang akan mereka dapatkan. Dan kemudian ada pembagian tentang pendapatan untuk proyek-proyek tambang yang diberikan ke provinsi dan juga ke komunitas lokal. Jadi orang-orang bisa benar-benar melihat apa sih yang datang untuk komunitas mereka, apa sih manfaat yang mereka bisa lihat pada saat mereka menerima bagian dari pendapatan tersebut. Dan kemudian dampak sosial dan ekonomi dan bagaimana dampaknya. Kita juga pernah mendengar dari seperti tadi dari Indonesia dan Zambia ya. Jadi untuk menyampaikan informasi tentang proses hukum atau legal tersebut itu sangat penting dan kadang-kadang itu tidak dilakukan di mana komunitas lokal bisa melihat proses hukumnya dan legalnya seperti apa. Ya, terima kasih banyak Mark udah menyampaikan tentang standar-standarnya seperti ini. Seperti apa? Oke, Naomi, saya ingin memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan tentang transparansi lahan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Naomi. Iya, terima kasih banyak. Saya mau berusaha menjawab sebaik mungkin. Nah, jadi saya melihat, ya, jadi satu hal yang kita bahas adalah tentang transparansi dan juga hukum dan juga informasi yang ada, tata kelola, dan juga tentang perusahaan tambang. Jadi ini semua adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ke depannya. Pada saat kita mempertimbangkan hal tersebut, kebanyakan mineral-mineral ini didorong dalam agenda untuk melihat apa saja yang bisa ditambang, untuk memastikan juga ada keamanan dan bagaimana itu tetap dilakukan, tapi juga memastikan adanya keamanan pangan, karena itu semua adalah hal yang penting. Dan juga membicarakan hak atas lahan, dan kita melihat dan pada saat kita membicarakan tentang lahan itu kebanyakan milik adat. Jadi mereka, mohon maaf suaranya kurang jelas. Jadi pada saat kita mendapatkan hasil yang sangat jelas dan juga informasi seputar lahan dan kita juga perlu melihat ke depan, kita melihat situasi di mana bagaimana situasi perusahaan tambang di negara ini dan mohon maaf suaranya tidak jelas dan jadi pada saat kita membicarakan tentang lahan, jadi masyarakat lokal dan komunitas tahu bahwa apa saja hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang.
Jadi kebanyak jadi bagaimana, mohon maaf suaranya kurang jelas. Jadi ini adalah tentang diskusi, bukan hanya bukan ada adalah diskusi dengan komunitas, bukan hanya tentang komunitas menjual lahannya saja, tapi mereka adalah si pemilik lahannya. Jadi dan seiring berjalannya waktu, mereka juga perlu mengidentifikasi tentang apa manfaat atau keuntungan yang ingin mereka dapatkan. Karena pada intinya adalah masyarakat lokal inilah adalah si pemilik lahannya. Jadi harus ada diskusi antara pemerintah, komunitas untuk mencari cara bagaimana sistem lahan ini berjalan, informasinya itu tersedia untuk publik, dan itu adalah salah satu cara untuk melindungi hak atas lahan. Dan ya, terima kasih. Terima kasih sudah tepat waktu pada para panelis dan sekarang kita masuk ke eh, sesi tanya jawab dan mungkin ada kesempatan bagi para panelis untuk merespons terhadap pertanyaan ini. Jadi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk dan mudah-mudahan kita masih punya waktu ya untuk mendapatkan jawaban dan respons dari sini. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dan meminta para panelis untuk menjawabnya. Jadi ka- kalau para panelis ingin eh, sudah memilih pertanyaannya, silakan dijawab. Nanti akan kami bantu bacakan ya. Jadi ada salah satu ini untuk secara spesifik untuk Freeman terkait pemerintah Zambia. Bagaimana pemerintah Zambia membantu masyarakat adat mendapatkan hak hak lahannya? Ya, silakan Freeman. Anda bisa menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dan beberapa kegiatan Anda untuk melibatkan otoritas nasional dan untuk mendapatkan dan untuk membantu masyarakat mendapatkan hak atas lahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Emily. Saya rasa pertanyaan ini juga berkaitan dengan pertanyaan lain. Jadi ini sekalian saja ya. Ya, jadi pemerintah Zambia sudah menunjukkan untuk memastikan bahwa kami mencapai solusi yang sama-sama baik ya untuk semua pihak. Jadi jika lahan dikonversi dari lahan masyarakat ke lahan negara, jadi sebagian besar tradisi itu akan tereliminasi gitu ya karena adanya investasi. Eh, di sini pemimpin adat penting untuk dilibatkan dalam diskusi investasi ini. Jadi kami perlu melacak bagaimana masyarakat itu menerima manfaat dari investasi yang ada dan dampak yang mereka berikan terhadap dari investasi terhadap masyarakat ini seringkali hanya berupa polusi, hilangnya warisan adat, lalu hal-hal buruk lainnya ya. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan ini, kami membuat platform dari kementerian em, untuk pemerintah. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa kedua entitas ini untuk memfasilitasi tujuan dari masing-masing entitas ini dan
memberikan yang terbaik bagi kedua belah pihak ini. Jadi sebagian besar dari jadi pemerintah sudah berusaha untuk melakukan fasilitasi dan pemerintah juga sudah, berusaha menyelesaikan isu-isu resettlement dan pemerintah juga memastikan bagaimana negosiasi dipertimbangkan dalam proses investasi ini. Jadi, ini adalah beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk memastikan, bahwa kebijakan ini diterapkan di lapangan, yaitu dengan melibatkan para pemimpin adat, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Freeman, itu sangat, eee informatif sekali ya mengenai, bagaimana peraturan mengenai, investasi dan masyarakat adat ini dimajukan di negara Anda. Oke, Naomi tadi sudah menyebutkan tentang win-win situation ya, sebagai model yang ideal. Dan apakah ada contoh konkret bagaimana, perusahaan pertambangan itu, membuat atau mengeluarkan royalti ya? Silakan Naomi. Ya, terima kasih banyak. Jadi sebelum kami mengharuskan para perusahaan untuk merencanakan observasi di Uganda dan sekarang ketika mereka tahu bahwa lahan ini di bawah merupakan tanah adat, kami berusaha untuk bagaimana, eee, perusahaan itu melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk, melibatkan masyarakat juga. Jadi, sebelum mereka melakukan operasi di lahan tersebut dan mereka membantu skema pengembangan masyarakat bagi desa-desa di lahan tersebut. Jadi, eee, dan mereka juga memberikan beasiswa kepada 2 anak dari masyarakat lokal dan menyekolahkannya di universitas. Jadi mereka juga memberikan manfaat kepada masyarakat, mereka membuka dan menjaga lingkungan bagi masyarakat dan, mereka juga memberikan akses kepada masyarakat untuk, terhadap lahan tersebut. Jadi, masyarakat juga dapat bekerja sama dengan mereka karena dan itu adalah bentuk, hak sosial yang diberikan kepada masyarakat. Dan saya juga ingin menyebutkan bahwa ini adalah salah satu rencana mengenai Community Development Agreements atau kesepakatan pengembangan masyarakat. Tidak ada jadi ini merupakan salah satu contoh yang baik untuk melibatkan masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih Naomi, sudah menguraikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, selanjutnya ada pertanyaan untuk Andi. Jadi, Andi kalau bisa dengar, apakah ada cara yang bisa dilakukan, eee,
apakah ada yang bisa dilakukan supaya masyarakat adat dan kelompok perempuan yang termarginalisasi mendapatkan win-win solution? Apakah ya, bagaimana Bang Andi? Apakah yang bisa dilakukan untuk agar masyarakat adat mendapatkan win-win solution? Ya, saat ini sejak tren pertambangan nikel di Indonesia, di negara kami ada, kami lebih banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat adat, komunitas lokal, dan perempuan terkait dengan dampak-dampak kegiatan pertambangan nikel. Dan tentunya Walhi sudah beberapa kali melakukan audiens dengan pemerintah bahkan pihak perusahaan dan menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pertambangan dan menyampaikan apa keinginan mereka, tetapi sulit rasanya memang pihak-pihak perusahaan pertambangan nikel itu untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah pertambangan mereka. Sebenarnya solusi-solusi itu bisa saja hadir ketika pemerintah sebenarnya menjalankan kewenangannya untuk menjaga hak-hak masyarakat itu tidak terpinggirkan akibat kegiatan-kegiatan pertambangan nikel yang ada di Indonesia. Kami sudah berbagai cara mendampingi masyarakat dan coba berkomunikasi dengan pemerintah bahkan di tingkat kementerian serta di daerah pemerintah yang ada di daerah, tetapi kadang solusi-solusi yang kami tawarkan misalnya bagaimana masyarakat mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas lingkungan yang rusak dan sumber-sumber penghidupannya yang tercemar, misalnya lahan pertanian mereka tercemar dan wilayah tangkap mereka yang berprofesi sebagai nelayan itu tercemar dan berakhir mengalami kerugian secara ekonomi, itu tidak diindahkan oleh perusahaan. Nah, memang di Indonesia perusahaan-perusahaan tambang nikel sangat tidak berpihak terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya solusi itu ya saya katakan bisa saja didapatkan oleh masyarakat ketika pemerintah itu mau menjalankan kewenangannya, ya seperti eh, ada satu kebijakan yang harus dikeluarkan dan wajib harus diikuti oleh eh, pihak perusahaan, misalnya mengganti rugi dan memberikan kompensasi terhadap warga yang terdampak di wilayah pertambangan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Andi. Oke, pertanyaan untuk Mark. Apakah bisa menjelaskan mengenai kadastur dan juga eh, kepemilikan yang bermanfaat? Tadi juga disebutkan mengenai contoh ketika masyarakat tidak ingin melanjutkan eksplorasi tersebut. Bisa tolong jelaskan mengenai hal itu? Ya, ketika kita bicara tentang informasi mengenai sektor pertambangan, jadi kadastur itu di banyak negara itu memiliki informasi mengenai konsensi, lisensi, dan hal-hal semacam ini. Tapi dulu ini tidak bisa tapi catatan yang dulu-dulu tidak bisa diakses. Dan ini termasuk di Zambia dan juga negara-negara lain ya di Afrika itu tidak bisa itu bisa mendapatkan informasi secara online. Jadi ada portal online. Jadi ya, EITI itu tersedia di negara-negara anggota. Dan sekarang itu semakin mudah untuk mendapatkan informasi secara real time ya. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi mengenai kadaster dan informasi mengenai wilayah geografis secara online.
Misalnya di land, mungkin Land Portal bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai ini ya. Dan juga ada transparansi di mana hal ini menurunkan em, hal-hal yang koruptif ya. Jadi ada banyak, saya lihat sudah ada banyak progres ya. Dan tapi masalahnya mereka tidak selalu melakukan operasi formal atau resmi dan melakukan operasi yang besar. Dan ini juga berkaitan dengan operasi-operasi lainnya yang kadang-kadang berkaitan dengan hal-hal ilegal. Jadi problem-problem ini dipengaruhi oleh politik. Tapi sayangnya kita tidak punya waktu yang cukup ya untuk diskusi ini hari ini. Tapi memang sektor pertambangan itu memang menarik banyak investasi, tapi eh, dan juga melibatkan politisi ya, dan terkait kepemilikan manfaat, siapa? Jadi siapa sebenarnya pemilik perusahaan yang terlibat dalam operasi pertambangan ini? Yang kemudian kita perlu mengumpulkan informasi ini yang kemudian bisa disediakan untuk masyarakat. Jadi di poin kedua, saya punya satu contoh, tapi ya, jadi ketika di Jamaika, ada kasus di Jamaika, mereka ingin membuat aluminium, tapi ada aturan jangka panjang di mana masyarakat itu, jadi ada banyak kontestasi mengenai hal ini, mengenai kondisi apa dan kondisi yang terjadi mengenai sumber daya apa yang bisa dieksploitasi. Jadi ada contoh-contoh seperti itu eh, dan juga misalnya ada yang bilang lahan ini bukan untuk kami dan juga eh, ini sangat penting ya untuk di tingkat masyarakat. Terima kasih Mark. Itu contoh yang sangat nyata dan masih ada beberapa pertanyaan lagi dan kemudian kita bisa uh, memberikan waktu bagi panelis untuk memberikan penutup uh, untuk sesi ini. Jadi untuk pertanyaan terakhir, Freeman mungkin ingin merefleksikan pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Mark, mungkin bisa share mengenai strategi alternatif dan juga pertanyaan mengenai yang mungkin agak berbeda ya terkait data lahan. Jadi ada pertanyaan mengenai peran donor di Bank Dunia dalam mendigitalisasi eh, dan modernisasi administrasi publik di tingkat lahan lokal. Jadi apa peran donor dalam mendigitalisasi eh, administrasi lahan di sektor pertambangan yang kita diskusikan hari ini? Silakan. Ya, terima kasih Emily. Terkait isu donor, saya paham. Ya, saya rasa dulu di pemerintah Zambia mungkin ya ada juga eh, ada institusi besar dan meskipun mereka mendukung proyek di Zambia karena kadang-kadang ada tantangan yang berkaitan dengan budget dan intervensi perlu dilakukan dan kadang
inisiatif dari region lain itu, menyusun inisiatif ini eee, untuk membantu atau memberikan dukungan anggaran. Jadi untuk jangka panjang ini kenapa masyarakat sipil mendorong akses informasi perlu di eee, rancangan undang-undang akses informasi diloloskan dalam, DPR ya. Karena informasi itu tersedia tapi, tapi informasi itu tidak dirilis ya. Jadi kenapa kenapa itu tidak menjadi tantangan, karena ada banyak masalah di sini bahkan di tingkat pemerintah. Misalnya kadang-kadang, informasi itu hanya minimal sekali yang dirilis ke publik. Jadi kita kita mendorong transparansi di sini untuk, informasi tersebut mencakup risiko-risiko apa saja yang berpotensi dihasilkan dari, kegiatan ini dan, masyarakat bisa menilai apakah ada indikasi korupsi dari kegiatan ini. Jadi, ini penting. Jadi contohnya di Manganis ya, itu, informasi tersedia di sana, bahkan itu bukan berupa negara, eee, tapi informasi tersedia di sana ya, teknologi bisa mendukung penyediaan informasi ini gitu. Saat ini di Zambia ada 2 proses yang berlangsung. Yang pertama ada, mmm, Kementerian Lahan itu tengah melakukan pilot project, di mana kami, mendata berapa banyak lahan yang tersedia dan, lahan mana saja yang termasuk lahan adat dan mana saja lahan negara. Tapi di saat yang sama Kementerian Pertambangan itu, memerlukan data ini untuk memahami geologis lahan tersebut. Jadi, di sini ada overlap dan dengan demikian itu sangat penting untuk ada diskusi mengenai, hal ini dan, yang dukungan yang diberikan donor itu sangat penting sekali ya eee, memahami kedua hal ini. Oke, terima kasih, Freeman. Terima kasih sudah menguraikan proses yang terjadi dan sekarang saya akan, ke putaran ke panelis terakhir untuk sesi ini dan kemudian kita tutup webinar ini. Oke, bisa kita mulai dengan Mark untuk memberikan penutup. Mungkin, masing-masing panelis 1 menit saja ya. Terima kasih. Oke, Mark silakan. Ya, mungkin kita bisa dengan Freeman saja dulu. Mungkin bisa menyampaikan penutup dan mudah-mudahan Mark sudah balik lagi. Ya, baik. Jadi pertama-tama menurut saya suara komunitas itu sangat penting dan kita tidak bisa menghilangkan bagian tersebut dan kita juga mau melakukan penekanan bahwa semua konsep transisi energi itu harus adil dan berkeadilan. Jadi itu harus sekali lagi itu harus adil dan kita bisa melihat banyak sekali intervensi yang masuk untuk transisi energi dan apa itu artinya untuk negara-negara di Afrika. Kita harus mendapatkan pemerintah untuk mendukung entitas ini dan kita juga perlu mengoptimalkan transisi energi dan kemudian lingkungan kita itu adalah seperti itu. Jadi kita bisa melakukan tambang, tapi pada akhirnya kita juga perlu memastikan
bahwa semua prosedur yang dilakukan itu aman terhadap lingkungan, di mana itu juga kita juga harus memastikan bahwa lahan dan lingkungan itu aman untuk komunitas kita. Ya, terima kasih banyak Freeman. Ya, silahkan Freeman untuk penutupnya, untuk Naomi ya. Dan terima kasih sudah ada diskusi ini, terutama untuk membicarakan tentang tambang dan lahan. Biasanya mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Jadi perlu kita memerlukan advokasi untuk melihat siapa pemilik lahannya dan bagaimana penambangan mineral akan dilakukan. Jadi ini juga adalah salah satu tantangan untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk memastikan bahwa untuk mendapatkan untuk memastikan bahwa komunitas, pemerintah, dan semua orang yang terkait, semua pemangku kepentingan mereka harus tahu bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana mereka bisa mendukung tentang pengelolaan lahan dan mineral yang baik. Iya, terima kasih. Mohon maaf kualitas suaranya sangat buruk. Iya, terima kasih banyak Naomi. Kita lanjut ke Andi untuk penutupan. Dan sepertinya Mark sudah kembali ya. Silakan Andi. Ya, baik, terima kasih Meli. Sebagai penutup, saya kira advokasi dan pengorganisasian, terutama dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kesadaran komunitas lokal, adat, dan perempuan itu harus terus ditingkatkan karena ada begitu banyak hak-hak mereka yang kemudian tidak terpenuhi dan dilanggar oleh perusahaan-perusahaan pertambangan nikel. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dipahami adalah kita tahu bersama konsep transisi energi merupakan solusi bagi iklim dan bagi lingkungan kita, dan seharusnya itu yang terjadi, bukan malah sebaliknya. Misalnya lingkungan kita rusak, kawasan hutan kita menjadi wilayah konsesi pertambangan, sehingga lingkungan kita begitu rusak akibat ekspansi pertambangan yang begitu luas, terutama di Indonesia. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa seharusnya transisi energi memerhatikan bagaimana hak-hak komunitas, hak-hak masyarakat itu harus diprioritaskan, harus terlindungi, dan penyelamatan ekosistem itu seharusnya dilakukan, terutama lingkungan. Dan terakhir kita ingin agar konsep transisi energi ini tidak melahirkan konflik agraria maupun konflik lahan, terutama di Indonesia. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih Muli dan kawan-kawan sudah mengajak dan melibatkan kami untuk menjadi salah satu panelis untuk pembicara dalam webinar ini. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Andi dan Mark. Semua orang punya waktu 1 menit. Saya harap Anda punya waktu 30 detik ya. Iya, untuk transparansi ya. Seperti yang kita dengar di seluruh webinar ini, kita perlu melihat tentang skema keuntungan bersama dan memastikan mengamankan akses. Dan kita juga membicarakan portal untuk informasi dan juga akses terhadap informasi yang bisa digunakan oleh komunitas dan pada akhirnya tentang traceability atau ketelacakan. Dan kita juga perlu membuat referensinya di sini. Tapi juga ada koneksi yang kurang bagus antara produksi pertambangan dan dengan tentang bagaimana komunitas memahami tentang produksi dari pertambangan dan apa sih manfaat yang bisa didapatkan oleh komunitas terhadap keuntungan yang dihasilkan oleh tambang tersebut. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak, Mark. Ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa terima kasih banyak kepada semua panelis hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Kami benar-benar senang sekali melihat pertanyaan yang ada di kolom chat dan banyak sekali connection yang sudah dibuat dan saya yakin ada survei di kolom chat ya, tolong diisi kolom chatnya sehingga kita bisa meningkatkan webinar lagi ke depannya. Dan juga terima kasih kepada Anda semua yang sudah bergabung dan semoga sisa hari Anda menyenangkan. Terima kasih banyak.